Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Eva di sini. Iya. Dan masih membahas mengenai musik dan tentang kegiatan Eva juga tentunya. Nah, tadi di segmen 1 sempat kamu singgung nih kalau kamu juga punya sekolah musik ya, tempat kursus musik begitu. Dan harus ditinggalkan dulu, harus istirahat dulu selama 1 bulan. Iya. 30 muridnya. Bagaimana respon mereka waktu itu ya? Ya gimana ya, sebelum aku tinggal berangkat ke sini, itu beberapa orang tua ngomong ke aku, Eva kasih PR banyak-banyak ya buat siswanya. Ya karena mereka bakalan libur 1 bulan lebih, ya udah aku kasih beberapa lagu untuk PR supaya dilatih di rumah. Jadi ntar saat aku balik mungkin gak spending banyak waktu lagi buat belajar lagu-lagu itu, mungkin cuma tinggal pemantapan lah gitu lah. Ketika gitu. aku datang nanti gitu. Ini agak kayaknya killer ya kamu kalau ngajar musik ya. Enggak lah. Karena biasanya guru musik itu killer loh. Enggak loh, kagak boleh. Enggak Entar orang tuanya narik anak yang enggak mau les lagi sama aku. Ini kan yang awalnya kamu kursus nih, Iya. terus kamu juga menjadi musisi, Iya. manggung dan lain sebagainya. Itu kan berbeda ya artinya ketika kamu memutuskan untuk membuka tempat kursus musik, Iya. yang mana kamu sebagai gurunya, sebagai orang tuanya di sana. Kenapa akhirnya memutuskan untuk membuka tempat kursus? Karena kebetulan di tempat aku itu nggak ada yang buka awalnya. Oh, nggak ada Ya, yang jadi itu requestan dari beberapa orang tua. Bukalah seperti itu. Awalnya mama papa aku agak ragu sih ya, aku bisa kayak gitu. Tapi lama-lama akhirnya ada 1-2 orang awalnya kan, oh bisa gitu. Akhirnya di marketingnya lebih luas lagi kayak gitu, sehingga makin banyak yang tahu kayak gitu. Gitulah awalnya. Berarti nggak pernah masuk dalam plan sebelumnya? Iya, nggak pernah. Jadi kayak ngalir aja. Iya gitu? ngalir, ikutin alurnya aja gitu. Karena banyak orang tuh, ayo bukalah kayak gitu. Ya udah deh, ya udah buka aja gitu. Siapa tahu memang bisa, dan ternyata Rezekinya sampai di sekarang, sana. iya itu jadi salah satu income bulanan tetap aku. Gitu. Tapi kan kamu sambil kuliah juga ya? Iya, artinya. iya. Itu buka tempat kursusnya sejak kapan? Itu dari 2015. Udah lama dong. Udah lama, iya. Itu kuliah belum ya? Belum. Belum. Itu Dari SMA berarti? SMA ya, Dari SMA. Nah, artinya kamu masih menjadi pelajar Iya, ya? masih menjadi pelajar, ngajarin anak-anak yang, kalau aku sih ngajar anak-anak yang dari kelas 4 SD minimal ya. Dia udah Minimal, bisa baca, dan juga jari-jarinya nggak terlalu kecil gitu kan. Karena kalau jarinya masih kecil itu kan agak susah ya kalau buat aku. Gitu. Sayangnya jari aku terlalu kecil deh. Enggak sih, kalau Enggak jarinya ya? kakak masih bisa sih kayaknya. Oh nggak bisa ya, udah bisa ya. Nah agak jauh pemirsa. Kalau mau sama Eva. Oke, nah itu ketika masih jadi pelajar, menghandle sekolah sendiri juga, itu gimana Eva? Harus bisa manage waktu baik-baik Pasti, aja sih. Iya, jadi biasa saat aku SMA itu pulang sekolah itu langsung ngajar gitu ya. Terus itu dijadwalin, aku juga walaupun weekend juga tetap ngajar kayak gitu. Berarti setiap hari itu? Karena siswanya banyak kan Kak. Iya betul. Dan ngajarnya Sendiri. kan satu-satu, nggak mungkin banyak-banyak. Iya. Per berapa lama? 1 jam? Per 1 jam? 1 jam, iya. 1 jam 1 siswa. Nggak Kalau- mutus dong artinya itu ya? Iya, jadi semisalkan aku ngajar di jam 3 sore sampai jam 4, nah siswa yang jam 4 itu 5 menit atau 10 menit sebelumnya dia udah nunggu gitu. Oh, gitu. Jadi ngantri ini nungguin jamnya masing-masing gitu. Apa nggak panas itu kepala? Maksudnya ini udah belajar nih Iya. di sekolah atau di kuliah, kan kita tahu tugasnya senumpuk apa gitu kan. Iya. Terus bertemu lagi dengan anak belajar juga walaupun itu Iya, musik kan. iya. Itu belajar lagi tuh apa enggak? Gimana otaknya ya? Awal-awalnya aku memang sedikit ini ya, gimana ya? Agak pengen teriak gitu Iya, nggak sih? tapi lama-lama aku berusaha enjoy pekerjaan ini Oh, iya, kayak betul. gitu, karena dari situ aku juga dapetin income gitu kan, jadi berusaha enjoy lah gitu. Ya udah gitu. Sampai sekarang terbiasa, walaupun capek tapi udah terbiasa dia nikmatin aja gitu waktunya gitu.
yang mana kan anak-anak usia masih sebelia itu Iya. kan. Itu biasanya usia-usia pengen keluar, pengen main, Iya. pengen hahaha kemana gitu ya. Dan kan kamu fokus gitu loh. Iya. Berarti teman-temannya agak susah nih ngajak kamu untuk keluar ya. Iya, karena ya itu tadi mungkin aku udah dari saat usia itu pengen ngejar karir kali ya, makanya sampai sekarang juga masih pengen ngejar karir. Karir nomor 1 Nomor buat satu. aku. Sorry ya, yang lain-lain Iya, menyingkir dulu. iya, Balik lagi ke karir ya. iya karir. Tapi apa nggak pernah kepikiran untuk kayaknya harus tambah 1 personil nih untuk bantu gitu? Pengen sih ya, cuma di tempatku kayaknya aku Belum ya? belum dapet yang memang bener-bener bisa kayak gitu, yang kemampuannya atau skillnya bisa buat jadi asisten atau karyawan aku gitu. Emang belum berarti Ya, ya. emang belum. Kayak Jadi gitu. memang masih handle Iya, semuanya handle sendiri. Itu gimana sih yang kamu ajarkan ke anak-anak gitu? Boleh diceritain nggak sih keseruannya ketika kamu berada dalam kelas, ketika menjadi guru nih itu seperti apa gitu? Kalau panggung kita mungkin udah pada tahu Iya. lah ya keseruan di panggung seperti apa Iya. gitu ya. Nah tapi kalau ketika di ruang kelas berhadapan nih Iya. face to face itu kan pasti berbeda ya. Iya benar-benar. Tergantung sama siswanya sih Kak. Ada yang kadang aku punya siswa yang kadang selama kelas itu diam mulu, nggak pengen ngomong gitu, cuma dengerin aku. Oh iya. Gitu doang, ya. Tapi ada yang memang benar-benar aktif kayak gitu. Kak ini gimana? Kayak Kak ini bener nggak? Kayak gitu. Ada yang memang kelihatan lah niatnya kayak gitu, pengen bener-bener bisa gitu ya, kelihatan banget. Terus ada juga yang memang seru banget gitu. Kak udahlah istirahat dulu gitu kan. Kak capek, tanganku sakit kayak gitu. Ya memang awal-awal memang sakit, lama-lama terbiasa gitu kan. Mereka bisa karena mereka terbiasa gitu. Pastinya bisa karena terbiasa Iya. ya. Nah berarti memang ada syarat-syarat tertentu dulu ya, seperti dia harus bisa baca dulu. Iya. Kalau minat nih, kalau minatnya dilihat kelihatan nggak sih orang ini misalnya anak ini memang minat di sini Iya. atau enggak? Kalau dari pengalaman aku sih Kak, kalau misalkan dia memang minat, itu dia cepet banget pahamnya, bisanya pun dia cepet banget. Apalagi kalau dia punya piano sendiri di rumah, dia bakal belajar di rumah sendiri, sehingga saat pertemuan selanjutnya itu udah bisa kayak gitu, tinggal pemantapan doang atau ada masukan dari aku ini harus gimana kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak dipaksa oleh orang tua itu, sedangkan anaknya nggak minat, itu kayaknya agak susah sih ya. Bisa tapi agak susah. Harus agak lebih sabar lagi. Iya, lebih sabar. Mungkin juga perlu waktu lebih lama untuk kursusnya kalau memang pasti. mereka kurang niat kayak gitu. Kan ada juga nih kadang-kadang kan anak-anak itu kan nggak tahu nih arahnya pengen kemana. Iya. Akhirnya orang tuanya lah Iya. yang menentukan. Iya, benar. Coba di sini dulu. Orang tuanya yang mungkin sedikit berambisi, ada nggak sih yang seperti itu? Dan Ada. bagaimana jadinya gitu loh? Ada. Jadi setiap sebelum les itu harus belajar dulu di rumah, terus juga setelah les harus belajar, setiap hari harus belajar, diporsir oleh orang tuanya, itu ada banget. Ada ya begitu Ada ya? banget. Tapi hasilnya benar bisa. Nah, Benar itu bisa. aku apresiasi banget. Tapi anaknya enjoy nggak? Anaknya enjoy Enjoy gak enjoy? enjoy enjoy sih ya, karena diporsir oleh orang tua kayak gitu ya. Tapi itu yang aku salut, hasilnya bisa bagus. Aku sangat apresiasi sama orang tuanya yang suka mantau dari rumah, suka nyuruh latihan-latihan, itu aku suka. Jadi kalau meeting ketemu di pertemuan les sama aku itu nggak terlalu susah gitu, karena dia udah belajar di rumah. Walaupun dia dipaksa oleh orang tua kayak gitu ya. Tapi hasilnya baik. Aku apresiasi. Biasanya memang baik begitu iya, ya. memang bisa. Memang bisa. Tapi tidak ini juga ya kali ya, tetap perlu dengan kelembutan ya Iya. ayah bunda. Iya benar. Takutnya nanti ya anaknya entah bagaimana efeknya ke depannya Iya, gitu iya, ya. Tapi benar. berdasarkan cerita dari Kak Evan nih, Iya. itu cukup membantu, Iya benar. sangat membantu Iya, ya. Ini benar. kamu kalau di kelas dipanggil sama murid-muridnya apa? Ada yang dipanggil kakak, ada yang dipanggil tante. Oh tante, nggak ada yang manggil ibu? Nggak ada. Ketika dipanggil tante rasanya kayak, oh oke baiklah gitu. Iya berasa agak gimana gitu ya dipanggil Iya. tante. Tapi ya udah terima aja, karena mungkin ya umur. Harus sadar juga kali ya. Oh, ternyata udah cukup jauh gapnya Iya, gitu iya. ya.
Sadar diri aja sih aku. Tapi pernah nggak menemukan kayak ini murid sama kayak Eva ketika kelas 3 SD? Pernah nggak ada yang begitu? Ada banget. Ada. Iya, ada banget loh, Kak. Dan dia super excited banget setiap les, dan juga dia cepet banget bisanya kayak gitu. Sehingga rasanya itu kurang dari setahun udah bisa. Serius. Dan gimana tuh ketika kamu menghadapi ini aku kecil nih. Iya, aku banget. Iya benar. Aku seneng, Kak. Setiap kali ada jadwalnya siswa aku yang seperti itu, aku pasti semangat banget, excited banget karena ngajarnya nggak susah kayak iya, gitu. betul, Aku nggak perlu porsir banyak energi buat ngajar gitu karena dia cepet bisa kayak gitu. Tapi dia nggak ikut mainin ikan. Enggak, karena aku nggak punya kolam ikan. Oh itu dia, makanya kamu seneng ya. Karena dia cuma menirukan yang positifnya aja. Iya. Iya, sampai sekarang siswa aku ada yang udah berkarya sendiri juga. Iya, di sekolahnya gimana ngiringin gabung band juga dan lain sebagainya. Itu kadang aku bisa terharu loh, Kak. Kadang pastilah. iya, bisa nangis lihat tiba-tiba tampil aku yang nonton, sekarang siswaku yang tampil. Aduh, itu gimana ya rasanya? Ya, feel-nya beda gitu iya, ya. ada kebanggaan sendiri, haru banget loh, Kak. Terus lihat siswaku ada yang berkarya sendiri juga, nyiptain lagu semisal seperti musikalisasi puisi, kan itu kan cipta sendiri, iya, kan betul. ngaransemen sendiri lagunya, mereka ngaransemen udah sendiri. bisa bahkan? Iya, ada siswaku yang sudah sampai di tahap itu aku bangga banget. Ini sampai berkaca-kaca loh matanya. Iya, ini udah agak melo ya. Karena ini bentuk kebanggaan Iya. ya dengan anak-anak muridnya, mungkin yang dari nol banget kali Iya, ya. bener, Kak. Dan yang bikin aku apresiasi juga, dia nggak lupa sama aku. Walaupun Pasti sekarang dong. udah tinggal di daerah yang berbeda, kalau ketemu Kak Eva kayak gitu pasti manggil, disalamin kayak gitu. Masih sapa-sapa Iya, masih begitu sapa, ya. kayak gitu. Itu yang bikin aku agak menyentuh hati gimana gitu. Ya pasti ya. Nah tapi kan ini kamu punya 3 profesi walaupun dia bergelut di dunia musik semua ya. Iya. Itu menjadi pianis, music arranger, terus juga sebagai coach ya. Iya. Itu yang mana sih kalau bisa dipilih gitu loh? Bukan dipilih, nggak mungkin bisa dipilih sih sebenarnya. Iya. Tapi yang buat kamu lebih enjoy sebenarnya di mana? Lebih enjoy, aku suka di ini sih, Kak. Kalau misalkan aku nerima job seperti ngelatih paduan suara kayak gitu kan, di gitu. situ ya. Karena gimana ya, ada rasa kesenangan ketika mendengar beberapa suara sudah dilatih lalu digabungkan lagi menyanyi bersama dengan komposisi suara sopran, alto, tenor, bass gitu kan. Ketika sudah dilatih sama-sama lalu didengerin nyanyi sama-sama kayak gitu, ada kesenangan sendiri. Ternyata berhasil, harmoninya dapet kayak gitu Feel-nya kan. dapet Iya, feel-nya gitu ya. dapet. Di situ aku suka banget dengerinnya. Itu berarti yang buat Iya. lebih enjoy ya? Itu aku suka banget. Bukan ketika manggung sendiri di atas panggung gitu ya? Enggak. Aku lebih suka dengerin kayak paduan suara kayak gitu kan. Kayak adem banget gitu aja dia. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Untuk Oke. pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.